Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. Kepada Bapak Yudi Agung Prihatno, SSCPMM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi washabihi amma ba'du. Supaya ayuhan nas ittaqullah ilamullah ibadallah. Faqad wasal mukatum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Bapak Dr. Andes Haji Pujiono. Alhamdulillah hari ini saya naik pangkat, naik derajat karena beliau mengakui sebagai sohib sahabat saya. Karena tidak main-main, beliau ini sohib dan sahabat Pak Menteri Dikdasmen. Jadi paling betul nek cara ngomong kidul iki kae kancaku gitu. Jadi saya matur nuwun sama Pak Haji Pujiono, saya diakui ini mudah-mudahan nanti kalau ada suatu saat komunikasi dengan Pak Menteri, saya izin saya sohibnya Pak Haji Pujiono. Insya Allah urusannya jadi gampang. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo Bapak Dr. Andes Haji Pujiono, MM. Kemudian Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bayan Bapak Dr. Rafiq Nur Hadi Pendidikan Daerah. Kemudian Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Kecamatan Bayan Bapak Aryono SPD. Kemudian juga Kepala Desa Jono Ibu Yati dari Rabu. Ketua Tim Pengembang PPTA Dr. Hamidi MPD diwakili Ibu yang diwakili Ibu. Kemudian Ketua Perguruan Muhammadiyah Bayan Bapak Ahmad Darsman SPD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bayan Ibu Nurul Hasanah MPD. Kemudian Pengasuh Pondok Pesantren Darul Atom Bayan Bapak Kiai Musa Al-Fitri. Kiai di Hadrah Kepala Pondok Jajaran. Tidak lupa Ibu Erlinda selaku Kepala SMP Negeri Muhammadiyah Jono. Ini saya sering kelas Kepala Negeri SMP Muhammadiyah Jono bersubsidi beserta jajaran Bapak Guru, tenaga pendidik dan pendidikan, juga teman-teman saya juga dari Dinas Pendidikan, Bu Pengawas, Bu Nusmaina dan Pak Efri, ini dari bidang PKPS Pengembangan Kurikulum dan Bahasa dan Sastra. Tidak lupa Ibu Bapak Guru ataupun orang tua yang mendampingi anak-anak kita, beserta tentu anak-anak kita semuanya yang nanti akan mengikuti kegiatan yang ada di SMP Muhammadiyah Jono ini, dan semuanya hadir yang berbahagia, termasuk tadi yang luar biasa mengisi pra-acara dari bercerita tadi nih. Kalau saya lihat tadi berceritanya ini seakan-akan benar-benar mengalaminya nih, menghayatinya, sehingga luar biasa, mentalnya bagus. Dan tadi juga yang orangnya nih tadi itu teman kelas anak saya waktu di SD Muhammadiyah, Mas Abi kalau tidak salah namanya. Dari dulu yang menonjol Mas Abi, luar biasa, yang tentu juga menjadi kebanggaan dari keluarga besar SMP Muhammadiyah. Ibu Bapak, tentu kita bersyukur hari ini dapat bertemu silaturahim juga dalam rangka mengadakan kegiatan festival Kains dan Al-Quran. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa, tapi sebelumnya karena ini Hari Pendidikan Nasional, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada kita semuanya. Tentu banyak sekali makna kita
di Hari Pendidikan Nasional di era yang serba berbasis teknologi, ada kecerdasan buatan yang semuanya serba cepat, informasi cepat, dan juga tentunya harus ada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita semuanya. Apalagi juga dengan adanya media sosial yang luar biasa yang sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak kita kedepannya. Padahal kita mempunyai tujuan Indonesia Emas 2045, kita ingin Purworejo berdaya saing dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali tantangan di bidang pendidikan mempersiapkan anak-anak kita sejak usia dini. Tetapi alhamdulillah kami bersyukur Muhammadiyah ini salah satu organisasi yang memberikan solusi untuk bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak kita ini tidak hanya sekedar kecerdasan intelektual, tetapi bagaimana cerdas secara karakter. Tetapi hari ini bagaimana sains ini disandingkan dengan Al-Quran yang ternyata sangat luar biasa. Karena bagaimanapun pendidikan anak-anak kita ini memang tidak bisa kemudian lepas. Kalau yang Islam itu dari Al-Quran, dari pendidikan agamanya, karena akan mempengaruhi bagaimana pola pikirnya ke depan, bagaimana karakternya, bagaimana mungkin dalam menyikapi sesuatu. Dan ini memang perlu sejak dini, dan alhamdulillah ini ditangkap oleh Muhammadiyah. Bagaimana dalam menyelenggarakan pendidikan ini selalu kemudian ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan. Tujuannya jelas pasti, 8 dimensi profil lulusan. Salah satunya, nomor satunya adalah yang berketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau tidak sejak dini dikenalkan dengan nilai-nilai agama, tentu ini akan menjadi hambatan tersendiri ke depannya. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga, apa yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah Jono ini pada hari ini khususnya, kalau kami katakan kami mampu juga selaras dengan berbagai macam program-program unggulan, baik itu di tingkat pusat ataupun di tingkat Kabupaten Purworejo. Paling gampang mungkin kalau kita tahu pembelajaran mendalam, bagaimana pembelajaran ini dilakukan dengan konsep yang jelas agar anak-anak kita paham tentang latar belakang setiap mata pelajaran yang diberikan, kemudian bagaimana pelajaran ini diberikan dengan banyak interaksi, banyak praktek, bahkan mungkin dengan contoh-contoh kehidupan yang ada. Kemudian bagaimana dilakukan dengan menyenangkan. Maka pelajaran tidak hanya sekedar kemudian menghafal, pelajaran tidak kemudian anak-anak kita tidak tahu bagaimana kegunaannya. Pelajaran tidak hanya sekedar kemudian menjadi bahkan beban dan sebagainya. Tapi hari ini kegiatan pembelajaran mendalam diwujudkan. Contohnya adalah dengan water rocket competition. Karena di situ tadi hal pembelajaran mendalam jelas pasti dilakukan. Bagaimana ilmu fisika, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Pujiono tadi, sebenarnya menjadi latar belakang daripada kegiatan ini, yang kemudian diwujudkan dalam prakteknya. Oh, ternyata ilmu fisika, ilmu matematika ini ketika diwujudkan bukan hanya sekedar 1+1 atau rumus fisikanya membentuk gaya besar beban sama dengan gaya gitu. Berarti ini beban gaya ya itu. Ternyata kemudian ini dipraktekkan. Anak-anak kita bisa tahu, karena dulu jujur Pak, saya fisika, kimia, matematika itu mohon maaf, kalau dulu kan lebih cenderung hafal, tidak tahu kemudian jadinya gunanya apa. Nek makin larang di sini orang hafal. Hari ini dengan banyak kegiatan seperti ini, anak-anak tahu ternyata ini dasar untuk membuat roket ada hitung-hitungan yang tidak sembarangan. Nanti hal yang lainnya. Kemudian ini juga tentu dikaitkan dengan praktek-praktek tadi, bagaimana anak-anak kita ini karena senang permainan, tentu dengan yang menyenangkannya. Maka mindful, meaningful, playfulnya dalam pembelajaran mendalam ini bisa tercover di situ. Juga berkaitan dengan 8 dimensi lulusan, profil lulusan, yang kalau kita juga secara globalnya ini kan ada 4C. Bagaimana critical thinkingnya, bagaimana melalui kegiatan ini anak-anak kita diajak untuk berpikir kritis. Karena itu dalam mungkin lomba
roket ataupun dalam lomba-lomba yang lainnya, tadi bahkan dalam menampilkan acara-acara seni, ada bercerita dan lain sebagainya, tentu banyak permasalahan yang dihadapi. Maka anak-anak kita ini terbiasa untuk berpikir kritis. Oh ternyata ada masalah, bagaimana memecahkannya. Jadi ketika ada sesuatu hal, ini kemudian tidak menjadi gagap dan gugup. Karena ketika walaupun mungkin dalam skup ataupun hal yang berbeda, ketika anak-anak kita ini kemudian terbiasa dengan masalah yang dihadapi, dipancing untuk memecahkan masalahnya, maka ini menjadi sesuatu hal yang tadi memperkuat karakter anak-anak kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kolaborasinya. Kegiatan ini juga tentu memerlukan kolaborasi, kerjasama antar siswa, antar guru dan siswa dan lain sebagainya, sehingga mendidik anak-anak kita untuk bisa selalu bekerja sama dengan baik, tidak bekerja one man show tapi dalam satu tim. Ini tidak mudah, karena salah satu kelemahan bangsa Indonesia, kita harus mengatakan itu bekerja sama. Dulu mohon maaf, walaupun kita pemain bal-balan ini impor, tapi mohon maaf, karena mungkin juga kurang kerja sama, egonya kuat, maka output itu jadi lemah, sehingga kita itu biasanya bisa berprestasi di tingkat internasional. Mudah-mudahan ke depan bisa, tapi kalau yang namanya masih berebut bekerja sama, ini kita masih banyak kekurangan. Tapi badminton, racing dan lain sebagainya, kita masih punya peluang. Catur, saja. Tapi kalau yang terdapat kita masih kurang. Nah, ini juga nantinya akan membentuk karakter anak-anak kita, membiasakan bekerja sama. Tadi yang pertama berpikir kritis, bekerja sama. Kemudian yang ketiga karena bekerja sama, berpikir kritis, maka ada kemampuan meningkatkan komunikasinya. Bagaimana ketika berpikir kritis, berdiskusi dengan guru, menyampaikan pendapatnya, begini Pak, dan lain sebagainya. Bagaimana berkomunikasi, menyampaikan idenya dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang tidak mudah. Bagaimana memancing, apalagi kalau sekarang juga kita sudah punya mitra panel, semuanya ini juga bisa memancing komunikasi, interaksi dengan anak-anak kita, sehingga dari juga IKB itu digunakan untuk bagaimana memancing anak-anak kita berinteraksi, berkomunikasi. Karena tidak mudah berkomunikasi itu dengan tepat, bagaimana berkomunikasi dengan efisien, bagaimana berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide. Bahkan terkadang banyak anak-anak kita yang secara intelektual punya kemampuan tapi tidak bisa kemudian menyampaikan dengan baik, dengan menuntut dan lain sebagainya. Ini juga dilatih. Kemudian C yang keempat, yang terakhir ini adalah kreativitinya, out of the box-nya. Termasuk hari ini, kegiatan hari ini untuk memancing bagaimana anak-anak kita berpikir kreatif, membuat roket yang bagaimana ideal, yang sesuai dengan kategori nantinya, yang bisa diperlombakan, yang bisa menjadi juara. Tentu perlu ide-ide, perlu gagasan, karena kalau secara standar mungkin pembuatannya teorinya semua sama. Tapi bagaimana kemudian masing-masing punya gagasan yang lain, out of the box-nya, ini agar bisa nanti meraih prestasi yang terbaik. Sehingga kami matur nuwun atas kegiatan hari ini, Bu Erlinda, Pak Budi dan semuanya, pengurus Yayasan Muhammadiyah. Matur nuwun Ibu Bapak, silakan SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMP negeri, SMP swasta manapun yang saudara masyarakat, semua punya nilai plus. Sehingga monggo menjadi pilihan anak-anak kita mana yang terbaik, tidak usah kemudian ragu-ragu. Kalau memang mantepnya gimana, silakan dilanjutkan. Mungkin hari ini bisa melihat apa yang ada di SMP Muhammadiyah. Kalau memang nantinya sesuai dengan visi dari orang tua dan anak-anak, kenapa tidak? Sehingga monggo harapannya melalui kegiatan ini, karena memang pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, apalagi kalau dikatakan pendidikan yang bermutu, saat ini pemerintah sedang dalam tanda kutip masa yang tidak biasa, Pak Hadi. Karena kita dihadapi dengan namanya undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat daerah, belanja pegawai kita tidak boleh 30% lebih, sehingga padahal kita kurang guru, nambah guru nanti nambah belanja pegawai. Sehingga mau tidak mau, bagaimana menciptakan pendidikan yang efektif, efisien di negeri. Sehingga tentu kalau tidak berkolaborasi dengan yang diselenggarakan oleh masyarakat, kita repot. Mau pendidikan bermutu, kita repot. Kalau nanti kita di negeri juga hanya mengadakan, mohon maaf, yang sekedarnya saja, sama-sama nanti kasihan anak-anak kita. Sehingga harapannya SMP Muhammadiyah Jombang ini bisa menjadi salah satu solusi bagaimana memberikan pendidikan yang bermutu kepada anak-anak kita. Dan tentu saja perlu kolaborasi bersama, dan mudah-mudahan kita yakin kita bisa.
Mungkin untuk SMP kalau di Projo masih ada tantangan, ini menjadi PR sesuatu yang mohon maaf yang disebut oleh masyarakat. Tetapi kalau kita lihat di kota-kota besar itu animonya sudah luar biasa. SD, SMP di Jogja. Kakak ipar saya di SD Muhammadiyah Sapen itu sudah inden sampai 2035 kalau tidak salah saya. Sehingga mungkin nanti bisa menular yang ada di Kabupaten Purworejo. Tentu harapannya terus bisa berkolaborasi. Menurut kami negeri ataupun yang diselenggarakan masyarakat punya porsi yang sama untuk membersamai anak-anak kita menciptakan pendidikan yang bermutu, yang tentu saja mewujudkan anak-anak yang berkarakter untuk mewujudkan sekali lagi Indonesia emas di tahun 2045. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk anak-anak semua. Selamat berlomba, harus penuh percaya diri. Kemarin sudah latihan, sudah ada mungkin praktek-prakteknya, silakan. Ini kesempatan untuk mengekspresikan diri, harus percaya diri, harus mengeluarkan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik juga. Saya percaya Dewan Juri, bagaimana disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Pujiono, akan berlaku objektif, sehingga anak-anakku walaupun dari manapun, yang dari mungkin Yayasan Muhammadiyah ataupun dari negeri ataupun yang lainnya, harus percaya diri dan harus yakin bahwa perlombaan hari ini akan meningkatkan semangat dan motivasi kita, menambah semangat belajar kita untuk kebaikan yang selanjutnya. Makaten, saya akan kolaborasikan dan mohon maaf Ibu Bapak dalam ngatur mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, kurang terdengar. Saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kebaikan dan kesuksesan dalam dunia pendidikan utamanya. Makaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.